Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai rekan-rekan yang ada di channel Situs Edukasi. Kali ini saya akan berbagi tentang soal pedagodik guru kelas SD ya. Yang mana pada soal ini membahas beberapa soal saja. Sebelum kita ke materi soalnya, ini kita mau mengasih informasi terbaru ya, yaitu terkait pelaksanaan tes SKB. Pelaksanaan tes SKB akan digelar pada akhir April, rekan-rekan ya. Ingat ya, pada akhir April atau pada awal bulan Mei. Jadi ini masih perkiraan, kalau misalkan corona ini masih, jadi bisa jadi diperpanjang nanti. Semoga corona ini ya bisa hilang dan cepat hilang dari muka bumi yang kita cintai ini. Oke, seperti itu rekan. Oke, lanjut di sini kita ke pembahasan soalnya. Nah, kisi-kisi dan materi SKB Pedagodik Guru SD sesuai dengan Permen-Pan RB nomor 23 tahun 2019 dan dari BKN nomor 11 tahun 2019. Silahkan untuk kisi-kisinya bisa Anda download di link deskripsi di bawah, sudah kami siapkan di sini rekannya. Anda download di sini link deskripsi di bawah. Untuk daripada kisi-kisi dan materinya silahkan Anda download di link deskripsi video ini, sudah kami siapkan di sana banyak sekali. Oke, jelas? Oke, lanjut kita ke pembahasan soalnya. Contoh soal SKB Pedagodik Guru Kelas. Contoh soal 1. Salah satu contoh kesulitan belajar bahasa asing termasuk dalam kekurangan kemampuan kognitif adalah A. Membaca kembali kalimat-kalimat dalam paragraf. B. Menangkap makna secara penuh. C. Mengingat kembali kata-kata. D. Membandingkan informasi yang diterima. Dan E. Merumuskan alternatif pemecahan masalah. Oke, rekan-rekan guru kelas, yang mana jawabannya? Oke, jawabannya adalah yaitu B. Kenapa? Kita lihat pembahasannya. Nah, pembahasannya di sini ya, bahasa memiliki 6 komponen. Ingat ya, bahasa itu memiliki 6 komponen. Kita bisa lihat yang pertama yaitu fonem, kemudian morfen, sintaksis, semantik, prosodi, dan pragmatik. Adanya penggunaan pada salah satu atau lebih komponen tersebut dapat menyebabkan terjadinya kesulitan belajar bahasa. Menurut Lopit dalam Mulyono, ada beberapa penyebab kesulitan belajar bahasa antara lain yaitu kekurangan kognitif, kekurangan dalam memori, kekurangan kemampuan melaksanakan evaluasi, dan kekurangan kemampuan memproduksi bahasa. Ya, jelas rekan, yang paling tepat adalah yaitu B. Ya, menangkap makna secara penuh. Lanjut kita ke contoh soal nomor 2 ya. Belajar menurut Belgrader adalah proses manusia untuk memperoleh kemampuan, keterampilan, serta sikap yang dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan. Proses belajar ini berlangsung A. Pada saat seseorang sedang bersekolah. B. Dari sejak bayi sampai tua. C. Pada waktu siswa sudah siap. D. Pada waktu seseorang sedang belajar. Dan E. Pada saat seseorang sudah bisa mandiri. Oke, yang mana jawabannya? Oke, jawabannya adalah yaitu B. Kenapa? Kita lihat pembahasannya. Ya. Jadi proses belajar yang dialami manusia berlangsung sepanjang hayat. Jadi proses belajar dimulai sejak lahir sampai tua. Ya. Itu B. Ingat, yang paling tepat adalah itu B, rekan-rekan ya. Sejak lahir sampai tua. Oke, jelas? Lanjut kita contoh soal nomor 3. Seorang anak yang terbiasa disuapi oleh ibunya, pada waktu ibunya meninggal dunia, anak itu tidak mau makan. Kondisi ini disebut extension atau penghilangan yang dikenal dalam teori A. Classical condition,
dari Pavlov, B. Connectionism dari Thorndike, C. Classical conditional Skinner, D. Behaviorism dari Watson, dan E. Operant conditioning dari Skinner. Oke, mana jawabannya? Yaps, terlihat jawabannya adalah yaitu A. Kenapa A? Kita lihat pembahasannya. Jadi, teori klasikal, ingat ya, teori klasikal dari Pavlov. Dalam teori klasikal conditioning ada 3 parameter. Salah satu parameter yang ada dalam teori ini adalah extension atau penghilangan. Yaitu artinya apabila penguatan dihentikan maka respon akan menurun atau menghilang ya. Dalam beberapa teori belajar yaitu teori belajar connectionism, teori behaviorism, dan teori belajar operant conditioning tidak dikenal istilah extension atau penghilangan. Jadi yang paling tepat adalah yaitu A. Oke, jelas rekan-rekan? Kips. Lanjut kita ke contoh soal nomor 4. Pada dasarnya, teori behavioristik sangat menekankan pada A. Proses belajar, B. Perkembangan siswa, C. Hasil belajar, D. Kebiasaan siswa, dan E. Kepandaian siswa. Oke, mana jawabannya? Oke, jawabannya adalah yaitu B. Kenapa? Kita lihat pembahasannya. Teori belajar behavioristik, ya ingat behavioristik, menekankan pada perkembangan siswa. Karena dalam teori behavioristik lebih mementingkan pada perubahan perilaku siswa. Jadi paling tepat adalah yaitu B. Yaps. Lanjut kita ke contoh soal nomor 5. Proses lupa pada diri seseorang menurut Guthrie terjadi secara A. Tiba-tiba, B. Tidak terkendali, C. Bertaraf, D. Terkendali, dan E. Sepanjang masa. Silakan, rekan guru yang mana jawabannya? Oke, kita lihat jawabannya adalah yaitu C. Kenapa? Kita lihat pembahasannya, rekan-rekan ya. Jadi menurut teori Gerge, teori Guthrie maksud kami, proses lupa ini akan terjadi pada seseorang terjadi secara bertahap. Proses lupa dalam diri seseorang mengalami beberapa tahapan. Ya, jadi yang paling tepat adalah yaitu C, secara bertahap. Jadi kalau Anda sering lupa, itu artinya Anda secara bertahap. Oke, lanjut ke contoh soal nomor 6. Suatu teori belajar dikembangkan untuk membangun prinsip-prinsip belajar secara ilmiah. Hal ini merupakan tujuan dari A. Insight, B. Cognitive, C. Conditioning, D. Effectivating, dan E. Connectionism. Oke, mau jawabannya? Oke, kita lihat jawabannya adalah yaitu B. Kenapa B? Kita lihat pembahasannya. Dalam teori kognitif merupakan suatu teori yang dikembangkan untuk membangun prinsip-prinsip belajar secara ilmiah. Hal ini disebabkan karena dengan membangun prinsip-prinsip belajar secara ilmiah, maka akan dihasilkan suatu prosedur yang dapat diterapkan dalam satu kelas untuk mendapatkan hasil yang produktif. Ya, ini yang disebut dengan teori kognitif. Yang paling tepat adalah yaitu B. Jelas rekan-rekan? Oke, kalau sudah jelas ya, kita lanjut ke contoh soal nomor 7. Tapi sebelum kita lanjut ke contoh soal nomor 10 ya, contoh soal nomor 7 maksud kami. Jadi di sini silakan buat Anda yang ingin versi lengkap dari soal ini, silakan tinggalkan email Anda pada kolom komentar untuk kami kirimkan versi lengkapnya. Kami di sini hanya membahas 10 soal saja. Untuk Anda yang versi lengkapnya silakan emailnya pada kolom komentar dengan syarat like dan subscribe ya. Oke, kalau sudah jelas, lanjut kita ke contoh soal nomor 7.
Teori belajar kognitif mempunyai perbedaan yang mendasar dengan teori belajar conditioning, SR. Teori belajar kognitif menggunakan pendekatan masa kini. Artinya adalah A. Mempelajari perilaku manusia di masa lalu digunakan untuk memprediksi masa depan. B. Mempelajari perilaku manusia masa lalu untuk mengetahui perilaku manusia masa lampau. Dan C. Mempelajari perilaku manusia masa kini untuk keadaan masa saat ini. D. Mempelajari perilaku manusia masa kini untuk dibandingkan dengan perilaku manusia masa sekarang. Dan E. Mempelajari perilaku manusia di masa lalu kurang bermanfaat untuk memprediksi masa kini. Oke, yang mana jawabannya? Kita lihat jawabannya adalah itu C. Kenapa C? Kita lihat pembahasannya. Teori belajar kognitif ya mempunyai perbedaan yang mendasar dengan teori belajar conditioning, SR. Teori belajar kognitif menggunakan pendekatan masa kini. Artinya mempelajari perilaku manusia masa kini untuk keadaan manusia saat ini. Karena pendekatan masa kini merupakan salah satu pendekatan dalam teori kognitif. Jelas? Jadi paling tepat adalah yaitu C, mempelajari perilaku manusia masa kini. Jelas rekan-rekan? Oke, kalau sudah jelas kita lanjut ke contoh soal nomor 8. Penerapan teori belajar Brunner dalam pembelajaran sebaiknya memperhatikan hal-hal berikut kecuali A. Membantu siswa agar dapat melihat adanya hubungan konsep yang satu dengan yang lain. B. Memberikan pertanyaan yang memungkinkan siswa untuk mencapai jawabannya. C. Mendiskusikan tentang suatu masalah dengan siswa. D. Memotivasi siswa untuk menyampaikan argumennya. Dan E. Mendorong siswa untuk menyampaikan pendapatnya. Silakan mana jawabannya? Oke, kita lihat jawabannya adalah yaitu C. Kenapa C? Kita lihat pembahasannya. Penerapan teori belajar Brunner dalam pembelajaran sebaiknya memperhatikan hal-hal sebagai berikut, yaitu membantu siswa agar dapat melihat adanya hubungan konsep dengan satu yang lain. 2. Memberikan pertanyaan yang memungkinkan siswa dapat mencari jawabannya. 3. Mendorong siswa untuk menyampaikan pendapatnya. Jadi, mendiskusikan tentang suatu masalah dengan siswa ini bukan salah satu penerapan teori belajar Brunner. Jadi yang kecuali ya, ingat kecuali yang tepat adalah yaitu C. Jelas rekan-rekan? Oke, kita lanjut ke contoh soal nomor 9. Dalam proses pembelajaran informasi yang diterima oleh siswa kadang tidak ada hubungan dengan pengetahuan atau konsep yang dimilikinya. Cara belajar seperti itu disebut dengan A. Belajar bermakna, B. Belajar sendiri, C. Belajar verbal, D. Belajar menghafal, dan E. Belajar mandiri. Kita lihat jawabannya adalah yaitu D. Kenapa D? Ya pembahasannya. Jadi ya dalam proses pembelajaran informasi yang diterima oleh siswa kadang tidak ada hubungannya dengan pengetahuan atau konsep yang dimilikinya. Cara belajar seperti ini disebut dengan cara belajar menghafal. Karena dalam belajar menghafal, informasi baru dapat diterima atau dipelajari siswa tanpa menghubungkan dengan konsep atau pengetahuan yang sudah ada. Jadi yang paling tepat adalah yaitu D, belajar menghafal. Jelas rekan-rekan? Yaps. Kita lanjut ke contoh soal nomor 10. Pada contoh soal 10 ini, saya mengharapkan Anda menjawabnya pada kolom komentar ya. Di sini menjawab kolom komentar untuk melihat keseriusan Anda. Oke, dan di sini saya akan membagikan kepada Anda versi lengkap dari soal ini. Ya, dengan cara tuliskan email Anda pada kolom komentar. Ya, dengan syarat like dan subscribe. Dengan syarat like dan subscribe. Oke, jelas rekan-rekan ya. Jadi syaratnya like dan subscribe baru aku bikinkan versi lengkap dari soal ini. Oke, kalau sudah ready, kita
langsung ke pembahasannya. Soal nomor 10. Dari pernyataan di bawah ini, pernyataan manakah yang menunjukkan 1 dari 9 tahap pengolahan dalam kurung proses kognitif atau disebut dengan phase belajar? A. Sebelum proses pembelajaran berlangsung diperdengarkan rekaman satu drama sosial kepada siswa. B. Pada waktu mengajar, Pak Aswar mengharuskan siswanya mengajukan satu pertanyaan yang berkaitan dengan materi yang dibahas. C. Pak Armanli mengutamakan kualitas, penetapan, dan kegunaan belajar dalam proses pembelajaran. D. Bu Dira Tulidia mengharapkan adanya perubahan tingkah laku yang berlainan dari siswanya setelah proses pembelajaran berakhir. Dan E. Pak Uswardian memberikan sebuah tugas kelompok. Nah, silakan ini dijawab pada kolom komentar ya. Ingat, dijawab pada kolom komentar ya, untuk melihat keseriusan Anda. Apakah jawabannya A, apakah B, apakah C, apakah D, atau E. Ya. Dan buat Anda versi lengkap dari soal ini, silahkan tinggalkan email Anda kolom komentar untuk kami kirimkan dengan syaratnya like dan subscribe. Oke rekan-rekan ya, terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Dan ini saya hanya membahas 10 soal saja. Di sini sebenarnya ada 50 soal untuk pedagodik ini ya. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Thanks for watching. Sukses bareng bersama channel Situs Edukasi. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.